Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillahi la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang insyaallah kita lanjutkan mulai dari halaman 264. Di kitab aslinya kita mulai dari halaman 264 yang ini dikatakan oleh penulis yakni Imam An-Nawawi. Beliau katakan ini ada zikir yang bermacam-macam dan di situ tanpa terkait satu dengan yang lain, maka nanti juga dijelaskan tanpa urutan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya. Misalnya kalau nama itu nanti, pembahasan nama itu nanti diurutkan dari topik apa ke topik apa. Jadi karena tidak dikaitkan dengan urutan, maka ini nanti juga langsung nanti ada bahasan zikir-zikir yang mungkin tidak urut dari satu topik ke topik yang lain gitu. Ini suara saya bisa didengar nggih? Baik, kita masuk Kitabul Adhkaril Mutafarriqah. Jadi kitab zikir yang bermacam-macam. Kitab zikir yang bermacam-macam. I'lam, ketahuilah, anna hadzal kitaba ansuru fihi, ketahuilah bahwa kitab ini maksudnya di bab ini, kata An-Nawawi, ansuru fihi, aku atau saya, maksudnya An-Nawawi, melakukan nasar, maksudnya berbicara tidak bersajak, fihi padanya, insyaallah ta'ala, abwaban pada bab-bab yang mutafarriqatan minal adhkari, yang bermacam-macam dari zikir-zikir, wa da'awati dan doa-doa, yang ya'dhumul intifa'u, yang pemanfaatannya besar atau besar manfaatnya, ya'dhumul intifa'u biha insyaallah ta'ala, jadi manfaatnya besar insyaallah. Walaysa laha dzabitun, jadi di situ tidak ada patokan yang nalzimu tartibaha bisa babihi, yang kami harus ini mengikuti keteraturannya disebabkan oleh sesuatu, disebabkan olehnya tadi. Jadi maksudnya untuk dalam bab ini tidak ada patokan yang karenanya kami harus mengikuti keteraturannya. Wallahul muwafiq, Allah adalah zat yang memberi petunjuk, yakni taufik. Jadi ini muqaddimah di bab ini. Kemudian
Zikir yang pertama yang disebutkan di sini adalah babustihbabi hamdillahi ta'ala. Babustihbabi hamdillahi ta'ala wasana'i alaihi indal bisyarati bima yasurruhu. Bab kesunahan memuji Allah Ta'ala dan menyanjung atasnya indal bisyarati, ya, ketika atau tatkala ada kabar gembira, berita gembira, bima yasurruhu, dengan apa yang menyenangkannya atau dengan sesuatu yang menyenangkannya. Jadi bab kesunahan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, menyanjungnya ketika ada berita sesuatu yang menyenangkan. I'lam, ketahuilah, annahu yustahabbu, bahwasanya disunnahkan, liman tajaddadat lahu ni'matun zahiratun, bagi orang yang tajaddadat, ya, terperbarui untuknya, atau dalam bahasa gampangnya mendapatkan atau beroleh untuknya ni'matun zahiratun, nikmat yang zahir, yang jelas, awin dafa'at anhu, atau terhindarkan, tercegah darinya itu nikmatun zahiratun, malapetaka yang juga jelas. Ayas sudah, supaya dia sujud syukron lillahi ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa ayyahmadallaha ta'ala, supaya dia memuji Allah Ta'ala, au yusni'a alaihi, atau menyanjung atasnya, bima huwa ahluhu, dengan sesuatu yang semestinya memang Allah itu zat yang pantas dan berhak untuk dipuji dan disanjung. Wal ahadisu, dan hadis-hadis, wal atharu, dan asar-asar, fi hadhihi, dalam urusan ini adalah kasiratun masyhuratun, banyak lagi masyhur. Jadi ini menceritakan tentang kalau kita dapat nikmat, sesuatu yang baru yang diberikan pada kita, pokoknya nikmat apa saja, atau kita terhindar dari malapetaka, maka kita disunnahkan untuk memuji Allah, bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah, menyanjungnya. Dan Allah memang zat yang memang layak untuk dipuji dan disanjung. Dan dalam hal ini hadis dan asar itu cukup banyak lagi masyhur. Di sini tidak diceritakan banyak, artinya dalil-dalilnya tidak diceritakan banyak. Ya, nanti diberikan satu, nanti kita tambahkan ada beberapa nas yang memerintahkan kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara hadis yang menceritakan tentang tentang perintah untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat mendapatkan nikmat, ya, di kitab ini dicontohkan ini. Rawaina fi Sahihil Bukhari. Kami meriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari an Amr bin Maimunin, dari Amr bin Maimun. Ini sudah sering saya ceritakan, kalau membaca ini, baca Amr ini aslinya Amrin, wawunya hanya untuk membedakan dengan Umar. Jadi an Amri bani, karena mudhaf maka dia jar dan mudhaf, ya, dan maka dia dibaca Amri. Amri bani Maimunin.
Fi maktali Umar, pada masa terbunuhnya Umar. Jadi Umar ini ketika akhir hayat beliau, kita sendiri tahu ceritanya, beliau sempat mengalami musibah dalam bentuk ditikam ya. Umar bin Khattabi radhiyallahu an. Jadi di waktu terbunuhnya Umar bin Khattab fi hadis syura at-tawil, pada hadis syura yang panjang. Diceritakan di dalam hadis itu anna Umar radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu itu arsala benahu, beliau mengutus putranya yakni Abdullah ila Aisyah, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai. Yasta'dzinuha, supaya dia meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, ini kepada beliau, ayat fana, supaya dimakamkan, yakni permohonan Khalifah Umar untuk dimakamkan ma'asohibaihi, beserta dua sahabatnya, yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Falamma akbala, maka tatkala kembali menghadap atau tatkala datang Abdullahi, sopa Abdullah, jadi ketika Abdullah itu datang, qala Umaru, maka Umar bertanya, maladaika, berita apa yang kau bawa, maksudnya gitu, tanya kepada Abdullah. Qala, maka Abdullah menjawab, alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin, yakni beritanya yang engkau sukai wahai Amirul Mukminin, adzinat ini kembali kepada Sayyidah Aisyah, yakni beliau mengizinkan. Qala, maka mengucapkan Khalifah Umar, yakni Amirul Mukminin yang tadi sempat di hari tertikamnya beliau itu, nah, beliau mengucapkan alhamdulillahi maka nasyai'un ahamma ilayya min dzalika. Jadi beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tiada sesuatu yang lebih penting bagiku daripada hal ini. Yani ini ucapan Khalifah Umar ketika beliau meminta kepada putranya yakni Abdullah menghadap pada Sayyidah Aisyah, meminta izin supaya diperkenankan dimakamkan di sisi dua sahabatnya yakni Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika diizinkan, rasa senang itu kemudian diungkapkan dengan ucapan muji Allah, alhamdulillah. Sebetulnya dalil mengenai ini, ucapan alhamdulillah cukup banyak. Jadi secara khusus ketika mendapat berita gembira, itu misalnya kita bisa baca di Quran Surat Fatir ayat 32, di sana dikatakan misalnya ayat itu mengatakan alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan. Nah, ini dikatakan oleh ahli surga. Termasuk juga kalau kita baca di Quran surah An-Naml juga ada. Ketika kita baca kisahnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Nah, di sana disebutkan waqala, jadi keduanya mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberi kelebihan pada kami, karunia kepada kami atas kebanyakan dari hamba-hambanya yang mukmin. Demikian juga ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Quran surah Ibrahim misalnya disebutkan ketika besarnya putra beliau yakni Ismail wa Ishak, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Nah, ini juga contoh ucapan alhamdulillah ketika ada berita yang menggembirakan.
Contoh berita yang membirakan lagi, misalnya kita baca di hadis Rasul, di cerita tentang Isra Mi'raj, di mana Nabi SAW di situ digambarkan dalam hadis dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya lailata. Jadi didatangkan pada malam di mana beliau diisrokan itu dengan biqodhaini, dengan 2 cangkir atau 2 gelas. Min khomrin walabanin, yang itu ada khomer dan laban. Fanadhara ilaihima, kemudian beliau melihat pada keduanya, fa'akhadhal laban. Kemudian beliau mengambil laban, yakni mengambil susu. Faqala lahu Jibril alaihi salam, maka Jibril pun mengatakan kepada beliau, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Jadi segala puji bagi Allah yang menunjukkanmu lil fitrah, kepada fitrah. Lau akhadtal khamra ghawat, ya, ummatuka. Jadi kalau seandainya engkau mengambil khomer, ya, saya umatmu itu gawat, sesat. Ya. Ini contoh kita ini ketika melakukan, kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau terbebas dari sesuatu bencana, malapetaka, maka kita disunahkan, dianjurkan, diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya. Begitu, itu bab yang tadi barusan kita bahas pertama. Di bab yang berkaitan dengan beraneka ragamnya zikir ini. Kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya. Bab yang berikutnya. Yakni babu mayakulu idza sami'a siyahat diki wa nahiqal himari wa nubahal kalbi. Ini bab tentang apa yang diucapkan ketika mendengar kokokan ayam jantan. Ya, bab kedua itu. Jadi bab mayakulu idza sami'a siyahat diki. Jadi bab apa yang diucapkan ketika mendengar kokokan ayam jantan. Dik. Wanahi kol himar, dan nahi kol himar, yakni ringkikan himar. Wanubah hal kalbi, dan lolongan anjing. Ya, pokoknya suara semua, cuman kalau ayam jantan ya mosok lolongan, ya kokok, berkokok. Kalau nahik itu ya suara himar, maksudnya ringkikan. Wanubah maksudnya ada lolongan anjing. Nah, di sini disebutkan rawaina fi sahihail Bukhari wa Muslim, kami meriwayatkan dalam 2 kitab sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum nuhaqal hamir, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, nanti di bawah ada kalimat di waktu malam. Fata'awadhu, maka hendaklah kalian memohon perlindunganlah kalian billahi, kepada Allah. Maksudnya bertawudlah kalian, mohon perlindungan kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan. Fa'innaha, karena sesungguhnya dia itu, yakni himar itu, ro'at syaitonan, melihat setan. Wa idza sami'tum siyahat dikati, apabila kalian mendengar kokokan ayam jantan, dikah niku jamak dari diakah nggih, diakati,
Siahat diakati itu jamak dari dikun. Nah, maka fas'alullaha min fadlihi, maka memohonlah kalian kepada Allah akan karunia-Nya, fa innaha ra'at malakan, karena sesungguhnya ia itu melihat malaikat, itu ya. Nah, di sini nanti ada hadis yang kedua, nanti kita juga baca lagi, nanti baru kita terangkan beberapa hikmah dari hadis ini. Warawaina, dan kami juga meriwayatkan fi sunani Abi Dawud an Jabiri bin Abdillahi radhiyallahu anhu. Kami meriwayatkan dalam sunannya Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum nubahal kilabi, jika kalian mendengar lolongan anjing, wa nahiqal hamir, mendengar ringkikan keledai, bilaili, pada waktu malam, fata'awadzu billahi, kalian ini bertawudlah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Fa innahunna, karena suhunya mereka, yakni kilab maupun hamir, itu ya roina, dia itu melihat mala tarawna, apa yang kalian tidak lihat. Jadi hadis ini menggambarkan kita untuk meminta karunia ketika ada kokokan ayam, kemudian kita meminta perlindungan di saat ada ringkikan keledai dan lolongan anjing. Nah, memang ada keterangan, misalnya khimar itu tidak meringkik di waktu malam, melainkan melihat setan. Nah, misalnya ada hadis riwayat At-Tabarani, dari hadisnya Abu Rafi yang beliau mengatakan ini marfu, okay? Jadi layan hakul himaru, jadi khimar itu tidak meringkik hatta yaros syaitonan, hingga dia melihat setan. Fa idza kana dzalika, kalau seperti itu ya fadhkurullaha, maka berzikirlah kalian kepada Allah, wasallu alayya, dan ucapkan salawat atasku. Nah, di antara faedahnya kata Qadiyat, ini adalah al-amru bitta'awud lima yuksha min syarri syaiton. Ini adalah perintah untuk melakukan ta'awud terkait apa yang ditakutkan dari keburukan setan. Wasyarri waswatihi, dan keburukan waswasnya. Fayalja, kemudian menuju ilallahi fi dzalika, jadi mengembalikan itu kepada Allah dalam urusan itu. Nah, begitu juga sebaliknya ketika mendengar kokok ayam jantan, maka di situ dikatakan memohonlah kalian kepada Allah karunia-Nya, karena sungguhnya itu dia melihat malaikat. Makanya Qadiyat pun menjelaskan bahwa di sini sebabnya apa kok disuruh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertama di sini digambarkan adalah harapannya adalah kalau ada malaikat, ya, itu yang kita harapkan adalah takminul malaikat. Jadi aminnya malaikat ala du'aihi, atas doanya. Jadi kalau ada malaikat, kita berdoa, yang kita harapkan malaikat mengamini doa kita. Dan kalau doa itu diamini oleh malaikat, ya tadi mustajab. Termasuk juga wastighfaruhum lahu. Jadi juga berharap supaya malaikat itu memohonkan ampun untuknya. Nah, ini diantara pelajaran kenapa kok kita diperintahkan untuk berdoa pada saat ayam berkokok. Ya, karena di situ ada malaikat, harapannya kalau kita berdoa,
malaikat itu akan mengamini doa kita. Memang ada keterangan lain terkait dengan ayam berkokok ini di waktu malam itu. Ada satu hadis dari Zaid bin Khalid. Nah, di sana dikatakan la tasubbudik. Kalian ini jangan mencaci, mencela dik, yakni ayam jantan. Fa innahu yad'u ila shalah. Karena ayam jantan ini menyeru kepada atau memanggil untuk sholat. Meskipun ini kemudian disebutkan dalam penjelasan bahwa maksudnya bukan terus dia itu memanggil sebagaimana orang adzan, tetapi kebiasaan ayam jantan itu kalau berkokok itu adalah di waktu pagi, di mana itu menjelang waktu sholat. Nah, termasuk juga, ini juga ada faedahnya hadis itu. Faedahnya adalah kata Al-Halimi, ya, yukhadhu minhu anna kulla man nistufida mithlul khairu itu layam bagi ayasubba. Jadi diambil dari hadis itu, jadi setiap yang ada faedahnya berupa kebaikan itu ya. Jadi maka tidak semestinya itu dicela. Wala yustahan, jadi wa alla yustahana. Jadi juga jangan diremehkan, tetapi harus bal yukromu atau bal yukrimu, tapi atau yukromu dimuliakan. Wa yuksinu ilaihi, jadi dibaiki, gitu ya. Jadi dari hadis ini beberapa faedah yang bisa diceritakan seperti itu. Juga ada pula yang menjelaskan begini tentang faedah hadis ini. Dua hadis yang barusan kita baca tadi, diminta untuk berdoa pada saat ada dik dan meminta perlindungan ketika ada suara khimar dan anjing ya. Itu ada yang mengatakan kila fil hadis, dikatakan dalam hadis ini adalah ada petunjuk ala nuzulir rahmah inda huduri ahli sholah, atas turunnya rahmat ketika hadirnya ahli kebaikan. Fayustahabud doa fi dzalikal waqt, maka disunnahkan doa pada waktu itu. Jadi kalau ada ahli kebaikan, para malaikat itu turun, maka disunnahkan untuk berdoa karena itu adalah waktu-waktu di mana ahlus sholah itu hadir gitu. Nah, termasuk juga wa'ala nuzulil ghadab inda ru'yati ahlil ma'siyah, juga turunnya murka ketika melihat ahli maksiat. Maka fayustahabbu, maka disunahkan itu ta'awud gitu. Jadi kita itu kalau ada ahli maksiat juga kita berta'awud. Kalau ada ahli ketaatan ya kita memohon gitu. Karena di situ rahmat turun, sedangkan kalau ada orang ahli maksiat itu murka turun. Makanya kalau ada kemaksiatan orang malah didukung. Wong kita itu condong pada maksiat saja disentuh api neraka. Maka pilihan kita ini bukan diam terhadap maksiat, ya kita harus bersungguh-sungguh untuk menghindari maksiat, bahkan harus melakukan pencegahan terhadap kemungkaran gitu. Jadi kalau jenengan kemarin kita kaji kita kirim satu tulisan di grup Bait Qur'ani itu ada istilah soleh, ada istilah muslih. Ya kalau soleh itu baik, tapi muslih itu dia melakukan perbaikan. Jadi yang seorang muslim itu ya harus soleh sekaligus muslih. Bukan hanya soleh untuk dirinya, tapi dia juga harus muslih, melakukan perbaikan untuk lingkungannya, istrinya, keluarganya, kemudian juga masyarakatnya. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya. Babu mayakulu idaro al-harik. Bab apa yang diucapkan ketika melihat harik, kebakaran. Ketika melihat kebakaran. Rawaina fi kitab Ibni Sunni an Amri bin Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Kami meriwayatkan dalam kitabnya Ibnu Sunni an Amri bin Syu'aibin dari Amr bin Syu'aib
an abihi an jadihi, dari bapaknya, dari kakeknya, radhiyallahu an, semoga Allah meridai. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumul hariqa, ketika kalian itu melihat kebakaran, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Fa inna takbiro, karena sungguhnya takbir itu yutfi'uhu, akan memadamkannya. Nah, diterangkan di dalam Faidul Qadir. Ya, Faidul Qadir ini menerangkan masalah ini. Yang dimaksud bertakbirlah itu apa? Sing dimaksud dengan bertakbir niku aikulu Allahu Akbar wa karriru. Jadi ucapkan Allahu Akbar dan ulang-ulanglah. Wa karriru kasiron, ulang-ulangnya dengan pengulangan yang banyak. Wayam bagil jahro, dan semestinya dilakukan dengan jahr bihi padanya. Seiring dengan itu juga mukhlishan lillah, harus ikhlas. Fa inna takbira yudfi'uhu, karena takbir itu akan memadamkannya. Nah, apa itu maknanya? Di sini dikatakan haitsu sadara an kamali amal ikhsali, ya, kamalil ikhlasi wa quwwati iman. Wa quwwati iqani wa takhsisit takbiril lil idzan. Bi anna man huwa akbar min kulli syai'in jaro. Jadi maksudnya begini. Jadi ucapan takbir ya, yang diucapkan dengan ikhlas, kekuatan keyakinan, loh yang menciptakan api itu jauh lebih besar dibanding dengan api itu sendiri. Makanya ini bagian dari doa supaya orang itu yakin dengan kekuasaan Allah. Makanya kita membaca takbir itu bukan semata-mata takbir tapi hatinya nggak hadir, tapi maksudnya adalah menghadirkan hati dengan penuh keyakinan bahwa semua itu adalah dalam kendali dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kalimatnya. Wa yustahabbu ayyad'uwa, dan disunahkan untuk berdoa ma'adzalika, seiring dengan itu, bidu'ail karbi, dengan doa karb, doa di saat kesulitan atau kesedihan yang mendalam. Ini sudah kita bahas jauh-jauh sebelumnya, nanti bisa dibuka lagi di bagian awal dari kitab ini. Wa ghairihi, dan selainnya. Mimma qaddamnahu, dari apa yang telah kami kemukakan, kami dahulukan dulu pada tempatnya ya. Fi kitabil adhkari lil umuril aridhati, yang telah kami ketengahkan dalam bab zikir-zikir atau kitab zikir-zikir untuk perkara-perkara yang apa? Yang aridhot ya, jadi yang datangnya itu tiba-tiba mendadak. Wa indal ahati, dan ketika tertimpa gangguan fisik wal afati, dan berbagai penyakit atau kesengsaraan. Nah, ini ditambah dengan itu. Jadi takbir ditambah dengan doa-doa itu. Yang paling gampang ya ini kunopo, sing sering dihafal masyarakat ya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak orang hafal doanya Nabi Yunus. Oke, sampun, kita lanjutkan lagi di bab berikutnya. Babu ma yaquluhu indal qiyami minal majlisi. Bab apa yang diucapkan tatkala bangkit dari majelis. Jadi kita itu kalau berdiri dari sebuah majelis, nah ini doa. Jadi tidak kemudian nggak berdoa. Disebutkan dalam kitab ini warawaina fi kitab Tirmidzi. Kami meriwayatkan dalam kitabnya Tirmidzi wa ghairihi, dan selainnya, yakni selain kitabnya Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa, barang siapa yang duduk fi majlisin, pada suatu majlis, fakasura fihi lagadhuhu, lalu kicauannya, lagadnya itu banyak.
Faqala, maka dia mengucapkan qabla ayyakuma, sebelum dia berdiri min majlisi, dari majlisi dalika itu, dan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki sering punan. Jadi setiap kita ngaji mesti kita baca ini, kita bermajlis kita baca ini. Okay. Suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, pakai kaf, jangan keliru nggih. Wa atubu ilaih, jangan begitu, tapi wa atubu ilaik pakai kaf. Astaghfiruka wa atubu ilaik, nggih ben nyambung. Illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau orang mengucapkan itu illa ghufira lahu, melainkan dia akan diampuni untuknya maka nafi majlisi dalika. Jadi apa yang terjadi di majelisnya itu diampuni. Nah, maksudnya ya barangkali ada kemaksiatan yang dilakukan di majelis itu nanti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang itu sering tidak bisa mendudukkan doa dengan amal. Nah, kalau amalnya sudah maksiat ya pripun, mosok majelis judi ditutup dengan doa ini nggih mboten pas, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu di masyarakat kita itu bingungi. Dipikir doa itu segala-galanya. Dalam arti ya betul doa itu besar nilainya, tapi doa itu ya amalnya itu harus sejalan dengan doa. Orang beristighfar ya harus betul-betul dia menjaga dosa. Tapi kalau orang beristighfar terus, dosanya jalan terus, ya pripun, itu namanya mengejek Allah SWT, mustahzi. Soalnya saya juga pernah melihat, ya, jenengan mungkin juga pernah lihat, saya itu kebetulan nggak sengaja sudah cukup lama ya, lewat Pantura, naik bis. Nah, di bis itu ada ya biasa, pengemudi bis itu kan nyalakan bunyikan video. Nah, ada acara joget-joget, ya surah pakai kerudung, ya perempuannya juga joget-joget karu-karuan niku. Nah niku kok penutupnya niku napa? Pakai kalimat niki. Walillahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Lha pripun yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maksiat kok. Jadi itu namanya mencampur sesuatu yang batil, dipoles dengan seolah-olah hak. Ya disalami barang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Piye? Ya mboten salah, salam luas sih mboten salah. Tapi mbok sadar maksiat ini lho. Maksiat kok kemudian disalami terus didongake mudah-mudahan bermanfaat ya. Mboten enten manfaate wong maksiat manfaat. Nggih, ngoten nggih. Jadi jangan kemudian nanti aku wis maca subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, padahal yang dilakukan di situ adalah majelis maksiat ya. Maksiatnya harus ditobati, nggih. Maksiat harus ditobati. Orang enggak tobat meskipun baca doa beribu-ribu kali, kalau dia enggak bertobat, enggak meninggalkan maksiat, ya tetap berdosa, nggih. Dan ini harus disadari bareng. Jadi jangan sampai hanya doa minta ampun tapi perilakunya maksiat jalan terus. Ya. Kita lanjutkan nih. Hadis berikutnya serupa nih. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa ghairihi. Kami lihatkan dalam sunannya Abu Dawud dan selainnya. An Abi Barzata, dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ismuhu, dan namanya Abu Barzah itu adalah Nadlah. Kalau dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu. Beliau mengucapkan bi akhiratin, pada akhir idza arada ayyakum minal majlis, ketika beliau hendak bangkit dari majlis dengan kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sami niki wau nggih. Faqala rajulun, maka seorang bertanya, ya Rasulullah, innaka lataqulu qaulan ma kunta taquluhu fi ma madha. Jadi, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang belum pernah engkau ucapkan sebelumnya. Qala, maka beliau mengucapkan,
menyampaikan sabdanya dzalika kafaratun, itu adalah kafaratun, nah, penghapus lima yakunu fil majlis, apa yang ada dalam majelis. Maka kita juga enggak salah kalau kita misalnya ini doa kafarah majelis, nah enggak apa-apa, memang ini ada kafaratun lima yakunu fil majlis, ini adalah kafarah untuk apa yang ada di dalam majelis itu. Terus kemudian lanjutannya ini masih ada satu lagi kaitannya dengan doa ini. Rawaina fi khilyatil auliya, kami riwayatkan dalam khilyatul auliya. An Aliyin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an qala, dia berkata, man ahabba, barang siapa yang suka ayaktala bil mikyali, untuk mendapatkan takaran yang dengan takaran al-aufa, ya, bil mikyalil aufa. Ya, orang kepingin dapat takaran dengan takaran yang sempurna, fal yakul, maka hendaklah dia mengucapkan fi akhiri majlisihi, di akhir majelisnya, khina yakum, atau ketika dia berdiri, dan ucapan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau kita doa kadang-kadang sering pakai ini, ya. Doa terus kemudian ditambahi dengan kalimat ini. Jadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Artinya pun wonten niku tinggal kita baca nggih. Nah, itu doa di saat kita di saat kita ini mengakhiri majelis. Jadi kita ini ada beberapa doa yang kita baca, ya, tapi yang sudah kita hafal selama ini ya dua ini juga sudah sering kita baca, makanya kita nggak perlu mengulang, menghafal, sudah hafal, tinggal kita dengan menyadari ini kan kita jangan sampai meninggalkan gitu ya. Jadi kita pada saat bermajelis jangan lupa membaca doa ini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi bab berikutnya. Babu du'ail jalisi fi jam'in. Nah, bab doa orang yang duduk. Doa orang yang duduk fi jam'in, dalam sebuah kumpulan. Li nafsihi, untuk dirinya, waman ma'ahu, dan orang yang bersamanya. Jadi orang-orang yang bersamanya. Doa untuk orang yang duduk tadi. Kalau kita duduk dalam suatu majelis, kita berdoa untuk diri kita, kemudian doa untuk orang-orang yang bersamanya. Ini ada doa, nanti silakan dihafal. Kalau nanti bingung ya ini nanti kita kirim saja PDF-nya, nanti bisa dibaca. Nah, kalau barangkali ini belum hafal gitu ya. Rawaina fi kitab Tirmidzi an Ibni Umar. Kami meriwayatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah dan Umar bin Khattab. Qala, dia berkata, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'i da'awati li ashabihi. Jadi Rasulullah itu ya nyaris ya jarang sekali tidak melakukan. Nah, artinya dia sering kali melakukan doa untuk ini sahabatnya. Jadi sebelum beliau berdiri dari majelis, doanya apa? Nah ini, Allahumma qsim lana. Ini terjemahnya saya tidak terjemahkan lengkap, soalnya nggak cukup nanti saya bacakan saja di sini. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, iksim lana itu, iksim itu bagi, ya, beri bagian untuk kami. Maksudnya adalah berilah kami. Ini. Jadi berilah kami atau jadikan kami. Min khasyatika, berilah ini ketakutan kepadamu. Jadi rasa takut kepadamu. Yang rasa takut itu mayahulu bainana wa bainal ma'asika. Jadi wa bainal ma'asika, yang
ini bisa memagari antara kami dan kemaksiatan kepadamu. Jadi takut yang membuat kita itu terbagari dari maksiat. Jangan takut yang apa malah maksiatnya jalan terus. Nah, ini takut apa orang. Yang kedua yang kita minta adalah wa min ta'atika mayuballighuna bihi jannataka. Jadi kita minta ketaatan kepadamu ya Allah yang itu bisa mengantarkan kami dengan ketaatan itu sampai kepada surgamu. Yang ketiga adalah wa minal yakini ma tuhawinu bihu alaina masaibad dunya. Jadi yang ketiga adalah keyakinan. Yang kita minta adalah keyakinan yang dengan keyakinan itu menjadi ringan. Jadi meringankan atas kami itu musibah dunia. Jadi wa minal yakini berupa keyakinan ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Jadi keyakinan itu membuat kita jadi ringan, musibah dunia itu kecil. Gitu. Nah, jadi tidak jadi berat karena banyak orang itu yang sajane musibahnya nggak berat, tetapi karena orangnya saja yang tidak bisa menghadapi musibah seolah-olah itu berat. Gitu. Ya, ini kita minta kepada Allah SWT. Allahumma mati'na bi asma'ina, ya Allah senangkanlah kami dengan penglihatan kami wa absor pendengaran kami ya, bukan asma'ina, pendengaran kami wa absorina dan penglihatan kami wa kuwatina dan kekuatan kami ma ahyaitana selagi engkau menghidupkan kami. Waj'alhul warisa minna dan jadikanlah ia yakni pendengaran, penglihatan dan kekuatan yang menyenangkan tadi pada warisa minna, pada yang mewarisi dari kami. Waj'al sa'rona ala man dhalamana. Nah, ini kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dan jadikanlah pembalasan kami itu atas orang-orang yang menzalimi kami. Ya sudahlah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian orang-orang zalim itu ya ini kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, kan sekarang ini banyak orang yang melakukan kezaliman. Gitu ya. Wansurna dan tolonglah kami ala man adana. Jadi tolonglah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau menjadikan musibah kami itu pada urusan dinina. Maaf. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jadi jangan sampai kita ini kena musibah agama. Jadi jangan sampai kita itu kena musibah agama. Makanya kita sering minta perlindungan pada Allah supaya agama kita tetap selamat. Jadi orang itu kalau enggak selamat fisik, selamat agamanya, insya Allah di akhirat kita akan tetap selamat. Tapi kalau sudah dunianya ini, agamanya ini rusak, maka ya fisiknya nggak ada gunanya. Karena orang hidup ketika agamanya rusak, hakikatnya ya dia tidak memiliki apa-apa. Nggak ada gunanya hidup tanpa beragama dengan agama yang benar. Wala taj'alid dunya, dan janganlah engkau menjadikan pada dunia ini akbar himmana, atau hammina. Ini himmana mestinya, ini bukan hamnya, himmana, himmah bukan akbar hammina apa akbar himmana. Jadi himmah atau hammina. Jadi kalau himmah pakai tak mestinya lebih akbar hammina, ya betul. Jadi wala taj'alid dunya akbar hammina. Jadi kita ini jangan menjadikan cita-cita tertinggi kita, terbesar kita itu adalah dunia. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita itu cita-cita tertingginya bukan dunia. Jadi makanya kita minta wala taj'al dunya akbar hammina. Jadi kita himmah kita itu jangan sampai dunia gitu ya, himmah kita itu akhirat. Makanya ada ungkapan ulul himmah minal iman. Jadi ketinggian cita-cita itu adalah bagian dari iman. Maka cita-cita tertinggi itu adalah hidup mulia sesuai dengan syariat, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu cita-cita tertinggi. Wala mablaghu ilmina, dan jangan sampai mablaghu ilmina. Jadi tujuan akhir, jadi yang ingin diperoleh dari ilmu itu ya. Jadi ilmu kami itu jangan sampai dalam rangka untuk ini aja, untuk dunia. Jadi jangan dunia itu
apa istilahnya, sebagai tujuan ilmu kita. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Jadi janganlah orang-orang yang tidak menyenangi, menyayangi kami itu menguasai kami. Ya, ini permohonan kita dalam sebuah majelis seperti itu. Nah, silakan sering dibaca saja. Ini mudah-mudahan dengan majelis-majelis yang kita buat itu justru kita itu akan menjadi baik. Jadi banyak ngaji, bukan semakin maksiat, malah mencari masalah, tidak taat. Nah, kita naudzubillah. Jadi kita kadang-kadang menyaksikan orang banyak ilmu kok malah ketaatannya kurang. Ya mungkin kedekatannya kepada Allah juga kurang. Itu, oke. Nah, ini untuk doa orang yang duduk dalam sebuah perkumpulan untuk dirinya dan juga orang yang besertanya. Nah, kita lanjutkan lagi tentang babu karo hatil qiyam minal majlis qabla ayadhkurallah ta'ala. Bab kemakruhan berdiri dari majelis sebelum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawaina bil isnadis sahih. Kami riwayatkan dengan isnad yang sahih fi sunani Abi Dawud wa ghairihi, dalam sunannya Abu Dawud dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin." Tiada suatu kaum yang mereka itu berdiri dari suatu majelis la yadhkurunallaha ta'ala, yang mereka tidak berzikir kepada Allah Ta'ala fihi padanya, illa qaumu, melainkan mereka itu berdiri an misli jifati khimarin, ya itu semisal dia bangkit dari bangkai khimar, bahkan lakum hasaratan, bagi mereka ada kerugian. Kemudian dalam hadis yang lain, wa rawaina fihi an Abi Hurairah aidan, jadi kami riwayatkan padanya, maksudnya pada Sunan Abu Dawud dan yang lainnya tadi dari Abu Hurairah, atau pada Sunannya Abu Dawud dan dari Abu Hurairah, ya. Fihi ini kembali kepada sebelumnya mestinya, ya. Jadi wa rawaina fihi, ya, kami riwayatkan fihi padanya. Kalau sebelumnya kan pada Sunan Abu Dawud. An Abi Hurairah aidan, jadi dari Abu Hurairah juga an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man qa'ada maq'adan, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk atau di suatu majelis lam yadhkurillah ta'ala fihi, yang tidak mengingat kepada Allah padanya, kana ta'alaihi minallahi tiratun, maka ada atasnya itu dari si Allah itu tiroh. Nanti tiroh nanti kita bahas di belakang, ada penjelasannya Imam Nawawi. Wa manittaja'a matja'an, barang siapa yang berbaring, ya juga sama, la yadhkurullah ta'ala fihi, yang tidak mengingat Allah padanya, karena ta'alaihi minallahi tiroh, juga mereka juga akan mendapatkan tiroh. Lalu diterangkan di kalimat sesudahnya itu, apa yang disebut dengan tiroh? Tiroh bikasnil ta wa takhfifir ro, jadi ro-nya enggak pakai di tasydid. Wa manahu, maknanya adalah naksun, kekurangan. Wakilah tabiatun, ada yang mengatakan tabiah, yakni konsekuensi, tanggung jawab. Wa yajuzu ayakuna hasarotan, dan bisa juga difahami dengan hasarah, kerugian, kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana disebutkan dari yang lain. Jadi rugi, ada kerugian. Nah, termasuk di sini di hadis berikutnya juga disebutkan, wa rawaina fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kami riwayatkan dalam kitabnya At-Tirmidzi dari Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa kaum, tidak duduk suatu kaum majlisan pada suatu majelis yang lam yadhkurullah ta'ala, yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala fi padanya, walam yusallu alaihi, dan tidak mereka salat padaku, walam yusallu ala nabihim, dan mereka tidak bersalat kepada nabi mereka fi padanya, illa kecuali kana alaihim tiratun, maka di dalamnya ada tiroh, fa insya adzabahum fa insya ghafara lahum, mungkin Allah akan mengadab mereka, atau kalau Allah berkehendak mengampuni untuk mereka. Jadi ini artinya kalau kita ini bermajlis duduk lalu kemudian kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita rugi. Tak menanggung tanggung jawab, karena di situ juga kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan. Banyak ocehan-ocehan, banyak omongan-omongan. Gitu. Maka ini kita
bermajelislah dengan majelis yang baik, bermajelislah dengan tempat-tempat yang baik. Jadi jangan sampai majelis itu malah isinya maksiat. Alhamdulillah. Ya. Kumpul saja dengan orang yang baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Majelis dengan orang baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Masih ada waktu 3 menit sebentar, ya ini biar kita cukupkan karena kita ahad depan itu kita jatuh pada hari Id, maka kita sampaikan ini biar tidak putus, kita kasih satu hadis lagi. Ya. Tuh ini kok panjang. Nih, sebentar. Atau cukup, nanti ini cukup panjang, besok aja kita kaji lagi. Monggo barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Barangkali ada yang sampaikan. Nah ini kalau mau nyampaikan, langsung saja.